Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber. Nah, kali ini sekarang saya berada di salah satu pondok tahfiz ya. Pesantren di Yogyakarta. Nah, yang unik adalah kali ini kita akan membahas tentang penipuan ya. Nah, ceritanya gini. Salah satu ustadz dari pondok ini adalah untuk menjual tanah sebuah gudang ya. Untuk membebaskan sebuah lahan yang ada di sekitaran pondok ini ya. Ini ya. Nah, permasalahannya adalah dia tertipu dengan modus penipuan ya, transfer lebih. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja tanya beliau, yaitu Ustadz. Diceritakan untuk yang kronologinya yang untuk penipuan ya, untuk atas pembelian tanah ya. Jadi pada awal-awal Bang Aldi menawarkan ke saya, katanya ada pembeli, bilangnya dari Dumai, Riau. Dan sebelumnya memang ada yang melihati kandang gudang saya itu, dua orang pemuda, laki-laki sama perempuan. Lah, waktu itu dia cuma melihati saja. Ini rupanya agak tertarik dengan gudang itu. Cuman apa ada hubungan apa tidak dengan mereka ini saya nggak tahu. Nah, terus setelah mereka melihatin, terus Bang Aldi datang ke saya, katanya dia membeli untuk anaknya. Saya pikir yang lihat dulu itu adalah anaknya gitu. Nah, akhirnya saya suruh menelpon dia. Masih saya tunda-tunda sampai berapa hari. Terus Bang Aldi pun juga menyemangati saya, Bang, ayo Bang tak teleponkan ya, bicara. Terserah ente ya, bilang gitu. Nah, setelah itu dia menelpon saya. Nah, dia mengatakan, Pak, ini gudangnya oke lah. Anak saya sudah senang dengan gudangnya itu. Dia mengatakan gitu. Anak saya sudah senang dengan gudangnya itu. Itu pasnya minta berapa? Nah, saya katakan apa adanya. Terus dia menentukan, udahlah, kalau seharga sekian saya tahu bersih gimana, dia bilang. Wah, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa ya, kalau kita jual beli ya secara umum lah, saya bilang gitu. Jadi kalau Bapak membeli untuk pajak dan segala macamnya, pajak pembeli ya urusan Bapak, pajak penjual ya urusan saya. Nah, dan urusan-urusan yang lain itu ya seperti keumuman saja, saya nggak macam-macam lah. Dan saya bilang harga itu pun sebenarnya sudah amat sangat murah dari harga keumuman tanah di situ. Jadi karena itu sudah ada bangunan gedungnya, saya nggak menghitung bangunan gedungnya, cuman menghitung harga tanahnya saja. Luas tanah ya. Harga luas tanah. Itu pun saya jual dengan keumuman harga yang ada. Jadi oke, akhirnya dia sepakat. Dia bilang, Pak Sarip, maaf, ini nanti saya transfer 20 juta dulu boleh? Oh ya boleh. Wes, bikin mudah saja Pak. Pokoknya kalau kita memberikan kemudahan-kemudahan itu, insya Allah Allah pun juga akan memberikan kemudahan pula bagi kita. Akhirnya ya sudah sepakat. Dia bilang, tolong Pak Aldi nanti dikondisikan ya, nanti jangan ditawarkan ke orang lain lagi. Saya sudah setuju dengan lahan itu, dia bilang gitu. Oke lah Pak, saya bilang gitu. Akhirnya dia minta nomor rekening saya, katanya dia mau mentransfer sebesar 20 juta. Oke. Nah, setelah itu oke, saya kirimin rekening. Dia minta rekening BRI. Dia bilang rekening BRI atau Mandiri. Oke, dua-duanya saya kirimin rekeningnya. Tapi dia memilih
BRI. Iya. Oke. Nah, setelah saya kirim itu ba'da asar. Nah, ba'da maghrib dia menelpon saya dan menunjukkan bukti transfernya dengan menggupuhin saya. Dia mengatakan, wah Pak Syarif, ini saya minta maaf. Ini istri saya tak suruh mengirim 2 pengiriman. Yang satu ke Pak Syarif, yang satu ke saudara saya. Lah saudara saya itu mau tak kirim 75 juta, ke Pak Syarifnya 20 juta. Kok istri saya keliru, ke Pak Syarifnya 75 juta. Nah, ini saya minta tolong Pak Syarif, tolong ini ada bukti-buktinya ini, dia bilang gitu. Ini bukti transferan ke Pak Syarif 75 juta. Nah, saya dengan ya nggak ada kecurigaan sama sekali. Wah, saya minta maaf Pak, saya harus ngeliatin dulu ke BRI sudah masuk belum. Udah, ini buktinya ada, dikirimin lah gambarnya. Bahkan bukan hanya sekedar gambar, dikirim video pula. Jadi lebih meyakinkan. Jadi ya, lebih yakin lah saya. Nah, setelah itu saya lihat di BRI. Saya lihat di BRI, alhamdulillah belum masuk uangnya itu. Saya sampaikan ke Pak Bahrul Alam apa Pak Bahrul Saiful Bahri, maaf. Ya Pak Saiful Bahri. Nah, Pak, maaf Pak, ini uangnya belum masuk. Loh kok bisa? Ini buktinya sudah masuk ini. Dia meyakinkan lagi ke saya. Iya. Oh mungkin BRI tidak bisa langsung Masuk, mungkin ya? tunggu jam 24. Tunggu 24 jam ya. Iya, biasanya gitu setelah berganti hari baru masuk. Wah, saya bisa minta tolong Pak Syarif, dia bilang gitu. Saya bisa minta tolong. Ini sangat urgen sekali, saya ngirim tadi itu tujuannya untuk operasi ini saudara. Ini tolong Pak Syarif di transfer 10 juta saja, dia bilang gitu. Biarlah yang dia minta 15 bukan 10, maaf. 15 ya. Okay. Jadi yang 60 juta untuk pegangan Pak Syarif, sudah nanti biar ini jadi DP sisanya. Tanda jadi ya. Akhirnya alhamdulillah saya lihat di Bank BCA pun juga nggak ada. Lah, sedangkan uang yang ada di BRI itu tinggal 1.033.000 kalau nggak salah saat itu. Nah, 1.033.000 otomatis saya nggak bisa mentransfer ke dia. Sedangkan di BCA ini saya ngomong apa adanya ke Pak Saiful Bahri. Pak, maaf saya nggak bisa transfer 15 juta karena uang saya ini cuma 11 juta. 1 juta di BRI, yang 10 juta di BCA. Oh ya udah, bisa transfer melalui BCA pula, dia bilang gitu. Saya dikasih nomor rekening BCA-nya, tapi terus dia meyakinkan, oh Pak Syarif maaf, ditransfer ke BRI saja, ini tak kasih nomor orangnya yang menerima. Wes nggak apa-apa, 10 juta dulu nggak apa-apa ditransfer. Nah, oke lah, saya transfer lah malam itu. Ya karena ini juga ya Pak, dengan posisi dia mengatakan urgent ya untuk operasi gitu ya. Iya, sangat penting sekali. Sudahlah, dia bilang, yaudahlah nggak apa-apa 10 juta nanti selebihnya biar saya carikan dana. Soalnya sudah nggak bisa transfer lagi saya situ, biar saudara-saudara yang lain nanti yang mengirim ke dia gitu. Jadi kayak meyakinkan dengan
santainya gitu aja. Jadi alhamdulillah saya transfer lah ke dia. Nah setelah itu saya sudah merasa tenang. Tiba-tiba jam 11 malam saat itu saya sudah mulai tidur, saya dibel lagi, dibangunkan lagi dengan menggupui, Pak Sarip, tolong Pak Sarip, ternyata ini saya nggak bisa transfer, tolong jenengan bisa mengusahakan nggak 15 juta. Nah tolong, tadi Pak Aldi itu masuk nggak punya sama sekali di bank, saya bilang, masuk nggak? Enggak Pak, saya tahu persis Pak Aldi itu enggak ada dana. Nah, terus saya coba cari-cari pinjaman atau ke sana kemari, ternyata gagal. Jam 11 malam saya baru tidur dibangunkan sama dia dengan telepon itu, dikupuin lagi. Akhirnya saya telepon kakak saya, telepon yang lain, dia meminta lagi 15 juta. 15, ya. Jadi tolong usahakan 15 juta Pak Sarip, biar gini aja, yang 50 juta aja untuk pegangan Pak Sarip, dia bilang gitu. Karena dari 75 juta tadi ya. Iya. Padahal aslinya uangnya nggak masuk. Nggak ada. Ya. Iya. Oke, untuk nomor itunya Pak, untuk nomornya si bapaknya tadi yang bila apa untuk informasi jenengan itu udah di blok apa udah belum sampai sekarang belum. Oke. Saat ini belum. Berarti masih bisa komunikasi nggak? Nomornya dia sih kayaknya masih beberapa hari itu saya sampaikan ke Bang Aldi. Ternyata Bang Aldi menasihatin dia, Pak, hati-hati loh Pak, saya sampai menipu saudara saya ini, itu uang pondok loh Pak, uang anak yatim, jadi jangan sembarangan. Malah dia membalasi, loh uang saya kan masih ada 65 juta di Pak Sarip, dia malah membalik gitu. Padahal uangnya sampai sekarang saya lihatin nggak ada ya, Pak. Ada. Iya. Dan sampai sekarang akhirnya udah berapa hari ini Pak? Udah Iya. 1 mingguan ya. 1 mingguan. Nah itu udah nggak ada kabar ya, udah kabar. Menghilang gitu ya. Menghilang. Karena penipuannya sudah sukses ya. Iya. Oke Pak, mungkin ada pesan kesan Pak buat yang lainnya, karena posisi saat ini kan memang lagi modus banget ya untuk penipuan dengan cara mengirimkan struk. Nah, tapi bedanya ini dengan dikirimin video gitu kan yang lebih meyakinkan. Betul. Nah, mungkin sih berikan saran-saran Pak buat teman-teman yang lain agar tidak tertipu lagi. Iya. Jadi baiklah pada saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, kalau sekiranya ada orang yang mentransfer dengan modus-modus penipuan dan segala macamnya, berhati-hatilah. Jadi jangan membayar sepeser pun sebelum bukti transfer itu betul-betul real. Betul. Jadi dipastikan dulu ya Pak. Dipastikan dulu. Kalau dia menggupui dengan alasan-alasan untuk operasi dan segala macamnya, ya sudahlah, suruh bersabar dengan ini, walaupun betul adanya, walaupun benar. Jadi menjaga kehati-hatian itu jauh lebih baik. Iya Pak. Jadi jangan sampai ada modus-modus penipuan macam ini lagi. Betul. Kalau di perusahaan sesuai standar operasional perusahaan ya Pak. Iya. Jadi memang harus pastikan benar-benar ya. Iya. Jadi oke lah bagi orang-orang yang sering punya rasa iba, merasa kasihan dengan orang-orang lain dan segala macamnya, maka demi Allah berhati-hatilah, jangan kita itu mudah tertipu dengan modus-modus macam ini. Ya, gitu aja saran saya. Baik Pak, terima kasih informasi Pak. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Ini adalah salah satu tanah yang rencana mau dibeli ya, karena atas penjualan gudang itu, namun karena hasilnya tertipu ya. Jadi kita belum bisa untuk melunasi tanah yang ini. Oke, semoga Allah membalas kebaikan kita semua ya. Semoga barakah
semua. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman berikan komentar dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.